Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur hanyalah milik Allah. Salawat bertangkaikan salam semoga tak henti-hentinya kita berikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai kurikulum. Ya, mungkin tidak asing lagi di telinga kita ya mengenai kurikulum. Tentunya kita sudah banyak mengetahui mengenai kurikulum itu tersendiri. Mulai dari kita menempuh suatu pendidikan, baik itu tingkat SMP, SMA, atau MA, tentunya kita sudah mempelajari mengenai kurikulum. Nah, untuk mengingatkan kembali, mari bersama-sama kita simak video ini yang akan mengupas mengenai kurikulum itu tersendiri. Oke, di sini saya sudah sediakan ya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Yang pertama itu kurikulum ya. Kurikulum ini berasal dari bahasa Inggris ya. Mungkin teman-teman juga sudah mengetahuinya. Selanjutnya dari bahasa Inggris itu ada dua kata. Yang pertama itu ada kurir. Ini kurir ya guys. Kurir ini merupakan pelari. Sedangkan kurire ini merupakan landasan pacu. Nah, bagaimana sih kaitannya di dalam suatu pendidikan? Jadi seperti ini ya teman-teman. Kurir ini kita umpamakan sebagai peserta didik ya. Peserta. Oke, seperti itu ya guys. Sedangkan landasan pacu ini merupakan suatu lembaga yang menyediakan tempat peserta didik untuk berproses. Nah, itu adalah definisi dari kurikulum ya. Berasal dari bahasa Inggris. Selanjutnya, bagaimana sih bentuk dari kurikulum? Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya kurikulum itu yang pertama harus memiliki idenya terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah adanya ide, kita tuangkan di dalam suatu rencana tertulis. Ini bisa berupa RPP, RPS, dan silabus. Ya. Inilah bentuk dari rencana tertulis. Setelah adanya rencana tertulis, maka selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan. Nah, kegiatan ini proses atau pengaplikasian di dalam proses pembelajaran sesuai dengan rencana tertulis tadi ya teman-teman. Oke, setelah adanya kegiatan, tentunya ada hasil ya. Ada hasil yang akan diperoleh dari suatu kegiatan tersebut. Inilah yang disebut dengan tujuan dari proses atau rencana dari kurikulum. Jadi teman-teman, apakah kurikulum itu bersifat tertulis ya? Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya seperti itu. Nah, seharusnya kurikulum itu memang tertulis ya teman-teman. Tetapi kurikulum itu juga boleh tidak tertulis. Nah, kapan dia boleh tidak tertulis? Nah, ketika suatu kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai ya. Suatu kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana tertulis tadi. Maka boleh melaksanakan kurikulum tidak tertulis. Nah, kurikulum tidak tertulis itu bisa disebut dengan hidden kurikulum. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita boleh memakai kurikulum tidak tertulis apabila suatu proses pembelajaran tidak sesuai dengan perencanaan yang kita buat tadi. Ya, jadi itu ya guys. Kurikulum itu berasal dari bahasa Inggris, yang mana ada kata kurir dan kurire. Nah, yang mana kuri ini merupakan suatu pelari,
sedangkan kurire ini merupakan suatu landasan pacu dari pelari tersebut. Nah, bagaimana sih kaitannya di dalam proses pembelajaran maupun di suatu lembaga tersebut? Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kurir itu bisa dikatakan sebagai peserta didik yang melaksanakan, yang menempuh landasan pacu yang disebut dengan kurire tadi, ya. Sedangkan landasan pacu yang disebut kurire ini merupakan suatu lembaga yang menyediakan suatu tempat untuk berproses bagi peserta didik yang ingin menempuh suatu pendidikan. Nah, jadi bagaimana sih bentuk dari kurikulum itu tersendiri? Bentuk dari kurikulum ini yang pertama harus ada ide, ya, harus ada ide. Terus yang kedua, ide itu dituangkan di dalam suatu kertas atau disebut dengan rencana tertulis. Nah, setelah ada rencana tertulis ini bisa berbentuk RPP maupun RPS dan juga silabus. Nah, setelah adanya bentuk suatu perencanaan tertulis ini, maka diimplementasikan atau diaplikasikan di dalam proses pembelajaran. Nah, makanya di dalam suatu proses pembelajaran itu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan yang sesuai dengan perencanaan tadi. Nah, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, apakah kurikulum itu wajib tertulis? Nah, seharusnya kurikulum itu harus tertulis, tapi bisa menggunakan kurikulum yang tidak tertulis ya. Nah, kurikulum ini biasanya digunakan ketika suatu perencanaan tertulis itu tidak sesuai dengan proses yang dilaksanakan. Jadi bisa kita menggunakan kurikulum tidak tertulis. Nah, sedangkan kurikulum tidak tertulis ini disebut dengan hidden kurikulum. Ya. Jadi itu ya guys mengenai kurikulum. Oke, teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya kurikulum itu merupakan suatu arah yang ditentukan oleh suatu lembaga pendidikan yang harus diikuti oleh setiap peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan yang diinginkan. Jadi sudah paham ya teman-teman mengenai kurikulum. Jadi mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan komen dan jangan lupa like dan subscribe. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jikalau terdapat kesalahan, saya mohon dimaafkan karena kita masih sama-sama belajar. Oke, teman-teman, itulah beberapa yang kita kupas mengenai kurikulum. Terima kasih banyak yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jikalau terdapat suatu kesalahan, mungkin itu kehilafan saya sendiri. Jikalau terdapat suatu kebenaran di dalam penyampaian saya, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin itu saja video kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.